Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di bulan September tahun 2022 ini. Nah, seperti apa ramalan yang akan terjadi teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di bulan September tahun 2022 ini? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ya. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja, inilah ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini pada bulan September tahun 2022 ini. Di sini ada kartu The High Prestige ya, yang memang merepresentasikan ada nilai-nilai prestisius yang akan didapatkan ya oleh teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Tetapi ya sebelum mendapatkan nilai-nilai yang prestisius yang didapatkan oleh teman-teman Gemini, di sini saya wanti-wanti di fase awal ya, terutama di fase awal bulan September tahun 2022 ini. Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu harus bisa lebih hati-hati. Karena apa? Karena situasinya memang di minggu pertama teruntuk teman-teman Gemini di bulan September 2022 ada potensi beberapa perkara dan juga permasalahan yang memang terjadi di dalam kehidupan kamu ya. Berbagai hal, mungkin bukan hanya soal usaha, bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga beberapa hal yang lainnya. Masih ada beberapa masalah yang akan timbul dan juga kamu akan berada dalam kondisi yang cukup tertekan. Akan ada dalam kondisi yang akan membuat kamu merasakan stres ya, terkait dengan beberapa situasi-situasi di fase awal bulan September tahun 2022 ini. Tetapi ya apapun itu, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di minggu pertama ada rasa stres, itu adalah hal yang wajar ya. Tetapi ya kalau diingat-ingat, stres itu selalu datang dengan bentuk yang berbeda-beda di dalam kehidupan kamu. Karena ya memang sampai titik tertentu, stres itu dibutuhkan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Gemini untuk bisa bertumbuh. Dan juga di sisi yang lain, dengan stres yang kamu alami selalu tersimpan ya banyak pelajaran yang bisa kamu ambil ya dari keputusan yang terjadi, dari rasa stres yang terjadi di minggu pertama bulan September tahun 2022 ini. Jadi ya saya rasa di minggu pertama ada stres, ada masalah, tetapi teman-teman Gemini luar biasanya mampu menjadikan ini sebagai bentuk pembelajaran yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. Jadi ya ada grafik yang naik ya dari minggu pertama ke minggu kedua, minggu ketiga, hingga minggu keempat. Di sini betul-betul teman-teman Gemini mengalami grafik yang naik ya. Dan tentu saja di sisi yang lain, meskipun ya ada beberapa perkara, ada beberapa permasalahan, teman-teman Gemini, kamu bisa mengingat ya, langkah kamu sudah jauh ya dari bulan Januari kemarin sampai dengan bulan September tahun 2022 ini adalah langkah yang sudah jauh ya. Jadi ya ketika memang kamu dari awal tahun 2022 kemarin sudah memutuskan untuk berjuang ya, maka harus diperjuangkan sampai dengan akhir. Ini sudah bulan September ya. Bulan September sebentar lagi sudah memasuki fase akhir di tahun 2022 ini. Jadi ya kamu harus memperjuangkan sampai akhir. Karena apa? Garis finish di bulan Desember nanti itu nggak akan tergapai kalau kamu menyerah di bulan September ini. Jadi ya kamu di bulan September ini, walaupun ada banyak perkara, ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, tetapi ya apapun itu kamu tetap saja tidak boleh menyerah. Karena apa? Di minggu kedua bulan September tahun 2022 ini, teruntuk teman-teman Gemini ya wajar ya, ada beberapa kecemasan dan juga kekhawatiran ya yang kamu rasakan di minggu kedua bulan September tahun 2022 ini. Tapi ya apapun itu, kamu jangan terlalu terjebak dalam kecemasan dan juga kekhawatiran ya yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Ketika teman-teman Gemini di minggu kedua kamu merasakan cemas, merasakan khawatir yang terlalu berlebihan, maka ini akan mengakibatkan kamu susah mengambil keputusan besar di dalam kehidupan kamu. Jadi ya seolah-olah memang bukan hanya soal kamu susah mengambil keputusan besar di dalam kehidupan kamu di minggu kedua, tetapi juga kamu akan merasakan ketakutan untuk keluar dari zona nyaman kamu. Jadi ya seolah-olah kamu itu kurang rasa percaya diri dan kamu lebih nyaman dengan situasi yang seperti itu. Tetapi ya di sini luar biasanya
Untuk teman-teman Gemini, kau bisa mengevaluasi hal-hal yang seperti itu, sehingga di minggu ketiga sampai dengan minggu keempat ada perbaikan yang bagus, ada pencerahan yang baik, kau bisa memperbaiki hal-hal yang keliru, bisa memperbaiki hal-hal yang salah, sehingga ada pencerahan yang bagus di fase-fase minggu ketiga sampai dengan minggu keempat ya, di bulan September tahun 2022 ini. Dan kemudian di poin yang berikutnya, terkait dengan posisi usaha dan juga posisi pekerjaan ya. Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di dalam posisi usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan, memang di sini kalau bisa kita katakan ya sangat wajar ya, dari posisi awal sampai dengan posisi akhir di bulan September ini kamu sangat semangat sekali di dalam usaha dan juga di dalam pekerjaan ya. Kamu sadar diri, ada tujuan yang harus dicapai, ada keinginan yang harus diwujudkan. Jadi ya situasinya memang dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir di bulan September tahun 2022 ini, teruntuk teman-teman Gemini dalam usaha dan juga pekerjaan, saya akui kamu sangat bersemangat sekali untuk tiga hal: menyelesaikan masalah, mengembangkan diri, dan juga memperbaiki beberapa hal yang salah ya di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu. Dan tentu saja teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di dalam posisi pekerjaan, saya wanti-wanti jangan selalu bergantung atau mengandalkan orang lain. Karena apa? Ketika teman-teman Gemini terlalu bergantung dan juga mengandalkan orang lain, maka ini sama saja kamu akan berada dalam situasi yang nantinya akan terjebak dalam hal yang kurang begitu bagus ya, di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu. Dan kamu juga harus ingat, di bulan September tahun 2022 ini, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, memang sering nggak disadari ya, hal-hal sederhana bisa merusak kondisi mental kamu. Jadi ya masalah-masalah kecil yang menghampiri kamu itu tidak boleh terlalu disepelekan. Ingat ya, masalah-masalah kecil yang ada di dalam kehidupan kamu itu tidak boleh disepelekan. Karena apa? Ketika teman-teman Gemini, mohon maaf ya, kamu terlalu menyepelekan masalah-masalah kecil yang ada di dalam diri kamu, itu akan sama halnya kamu menumpuk masalah-masalah yang terjadi di dalam diri kamu, dan sewaktu-waktu masalah yang kamu sepelekan ini bisa bertubi-tubi menghampiri teman-teman Gemini di bulan September tahun 2022 ini. Dan perihal soal masalah yang dihadapi, memang ketika ada beberapa masalah yang cukup berat ya yang dirasakan oleh teman-teman Gemini, meminta bantuan orang lain apakah salah? Nggak ada yang salah sih, saya rasa sebenarnya di bulan September tahun 2022 untuk meminta bantuan dengan orang lain. Karena apa? Di sini yang harus kamu pahami, di bulan September di dalam hal apapun ya, bukan hanya soal usaha dan juga pekerjaan saja, tetapi teman-teman Gemini juga harus paham, kamu nggak perlu melakukan semuanya sendirian. Terlalu independen ya, terlalu independen itu ya seolah-olah terlalu mandiri. Itu bukan membuat kamu menjadi orang yang hebat, orang yang kuat di bulan September ini, tetapi justru terkadang malah menjebak kamu dalam situasi yang kelelahan, situasi yang kecapean ketika kamu terlalu mandiri atau terlalu independen. Jadi yang menerima bantuan dari orang lain itu juga merupakan bentuk kebaikan loh dari diri kamu sendiri. Jadi ya saya rasa kamu di bulan September ini ya diupayakan harus bisa lebih terbuka lagi ya, open minded ya, untuk menerima bantuan baru ataupun bantuan yang sudah ada di dalam kehidupan kamu. Jadi ya apapun itu, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu juga jangan antipati terkait dengan bantuan-bantuan yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu. Karena ya kamu juga butuh bantuan sebagai homo sosialis, kita sebagai manusia sosial juga memerlukan bantuan dari orang lain. Dan kemudian di poin yang berikutnya, secara kondisi finansial ya, secara kondisi finansial bisa kita katakan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, setidaknya kamu berada dalam kondisi yang saya rasa cukup baik ya. Kamu dalam kondisi yang cukup bagus. Karena apa? Memang dari fase-fase awal sampai dengan fase akhir kamu mengalami situasi yang cukup cukup lancar, cukup stabil di dalam kondisi keuangan kamu. Memang ya di minggu pertama, di minggu kedua ada gejolak-gejolak pengeluaran yang terjadi, itu sangat wajar sekali ya, karena memang ya di minggu pertama ada masa transisi, dan ketika berada di dalam masa transisi ada berbagai macam pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, itu bisa dimaklumi. Dan di minggu kedua pun juga hati-hati. Teruntuk teman-teman Gemini, ada beberapa potensi-potensi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga
yang bakalan terjadi di dalam kondisi finansial kamu. Jadi ya kesehatan finansial harus betul-betul bisa dijaga agar tidak menimbulkan beberapa perkara ataupun permasalahan ya di dalam kehidupan finansial kamu secara menyeluruh. Dan tetapi ketika memasuki minggu ketiga ataupun minggu keempat, saya rasa secara kondisi finansial teruntuk teman-teman Gemini, kamu juga sudah mulai merasakannya ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang positif yang terjadi di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi ya saya rasa untuk teman-teman Gemini, kamu harus senantiasa bersyukur dengan rezeki-rezeki yang bagus, dengan rezeki-rezeki yang positif yang kamu dapatkan pada fase-fase minggu ketiga dan juga minggu keempat ya di bulan September tahun 2022 ini. Karena ya kondisi keuangan kamu setidaknya di bulan September tahun 2022 ini bisa kita katakan masih dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang bagus dan juga tidak terlalu bermasalah ya secara berlebihan. Dan kemudian di poin yang terakhir secara hubungan asmara kita bagi menjadi tiga. Pertama, bagi kamu yang sudah menikah ya, untuk teman-teman Gemini yang sudah menikah di bulan September tahun 2022 ini, saya rasa memang di dalam rumah tangga, untuk teman-teman Gemini nggak terlalu banyak beberapa permasalahan, nggak terlalu banyak beberapa hal yang terjadi ya di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Karena apa? Ada pilar-pilar yang cukup kuat ya, meskipun ya ada beberapa pengganggu di dalam rumah tangga kamu, tapi antara kamu dengan pasangan bisa untuk menyingkirkan pengganggu-pengganggu yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Jadi ya saya rasa untuk teman-teman Gemini, bagi yang sudah menikah, kamu dalam kondisi yang baik, kamu dalam kondisi yang bagus untuk menjaga keharmonisasian dan juga kedamaian di dalam hubungan rumah tangga kamu. Dan secara kondisi ekonomi pun, bagi teman-teman Gemini yang sudah menikah, di sini kamu juga mengalami penguatan yang cukup bagus ya secara kondisi keuangan kamu. Jadi ya dengan kondisi keuangan yang baik, saya rasa juga akan menjadikan hubungan asmara dalam rumah tangga yang baik juga. Karena ya salah satu pondasi di dalam rumah tangga adalah bagaimana kondisi ekonomi yang baik itu juga akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya di dalam kehidupan teman-teman Gemini bagi yang sudah berumah tangga. Dan tetapi untuk teman-teman Gemini yang sudah berumah tangga, apakah bukan ada masalah? Tidak ada masalah di bulan September ini. Masalah itu memang ada, tetapi ya dengan kedewasaan yang dimiliki oleh teman-teman Gemini, masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga bisa tuntas dan juga bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian di poin yang berikutnya, bagi teman-teman Gemini yang memiliki pasangan tetapi belum menikah, di sini saya sampaikan ya memang terkadang ada kebimbangan ya. Ada keraguan-raguan yang terjadi di dalam diri kamu. Apakah hubungan asmara ini bisa dibawa ke arah yang lebih serius lagi, ke jenjang yang lebih baik lagi di dalam hubungan asmara kamu? Memang cukup wajar ya, cukup lumrah ketika ada beberapa keraguan-raguan yang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Tetapi yang terpenting adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, di sini saya sampaikan kamu dalam kondisi yang saya rasa ya kamu cukup bisa meyakinkan diri kamu kembali ya. Ketika memang ada situasi yang ragu-ragu, teman-teman Gemini bisa meyakinkan kembali apa yang ada di dalam diri kamu kepada pasangan kamu. Sehingga apa? Teruntuk teman-teman Gemini, keyakinan yang ada di dalam diri kamu setidaknya mampu untuk mencegah terjadinya beberapa perkara dan juga permasalahan yang terjadi di dalam hubungan asmara. Dan kemudian terkait dengan beberapa konflik yang terjadi di dalam hubungan asmara untuk teman-teman Gemini di bulan September tahun 2022 ini, semuanya berjalan dengan cukup bagus. Semuanya berjalan dengan cukup baik ya. Kamu mampu bersikap dewasa dan mampu menengahi berbagai macam bentuk perkara dan juga permasalahan di dalam hubungan asmara. Jadi ya saya rasa teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, ya saya rasa kamu berada dalam kondisi yang cukup baik, kamu berada dalam kondisi yang cukup bagus dan juga tidak terlalu bermasalah ya di dalam hubungan asmara kamu. Karena ya ketika hubungan asmara kamu ada masalah, ketika hubungan asmara kamu ada perkara, kamu bisa menengahi dan juga bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian terakhir, bagi teman-teman Gemini yang single, bagi teman-teman Gemini yang jomblo, bagaimana nasib kamu di bulan September tahun 2022 ini? Kalau bisa saya katakan, bagi teman-teman Gemini yang single, bagi teman-teman Gemini yang jomblo, ada tiga hal. Ada tiga hal yang memang bakalan terjadi di dalam kehidupan kamu ya. Yang pertama adalah di sini kamu bisa
menikmati hidup ya di bulan September tahun 2022 ini. Teruntuk teman-teman Gemini yang single, teruntuk teman-teman Gemini yang jomblo, kamu betul-betul bisa menikmati hidup dengan bagus ya. Kamu tidak terlalu tertekan, tidak terlalu terkekang dengan beberapa hal yang mengatasnamakan kepedulian di dalam hubungan percintaan, karena memang kebebasan adalah hal yang akan didapatkan bagi teman-teman Gemini yang single ya pada situasi di bulan September tahun 2022 ini. Jadi ya, dengan kebebasan yang ada di dalam diri kamu, teman-teman Gemini yang jomblo, kamu bisa menikmati berbagai macam keadaan-keadaan yang positif ya di dalam kehidupan kamu. Dan yang kedua, di sini kamu memang akan dekat ya dengan beberapa orang ya, itu dengan orang yang baru, dengan orang yang lama. Memang kamu akan dekat kembali dengan orang-orang yang baru dan juga dengan orang-orang yang lama di dalam kehidupan kamu. Tetapi ya di sini saya sampaikan, hati-hati dengan orang yang lama, jangan sampai menimbulkan luka yang sama yang terulang kembali di dalam diri kamu. Jadi ya harus terkesan sedikit membatasi ya interaksi kamu dengan orang-orang yang lama yang mungkin pernah mengisi hati kamu ya, mengisi kekosongan hati kamu. Jangan sampai ada luka yang sama, luka yang lama yang terulang kembali di bulan September tahun 2022 ini. Jadi ya setidaknya teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, usahakan jangan sampai kamu terlalu membiarkan hal yang seperti itu. Dan kemudian di poin yang terakhir, teruntuk teman-teman Gemini yang jomblo, di sini bagi teman-teman Gemini yang jomblo memang ada beberapa keadaan kamu nggak nyaman ya dengan kesendirian kamu. Tetapi ya apapun itu, teruntuk teman-teman Gemini yang single, teruntuk teman-teman Gemini yang jomblo, kamu harus bersyukur ya, karena dengan kesendirian kamu ini setidaknya kamu dalam keadaan yang mampu untuk melihat ya kekurangan-kekurangan di dalam diri kamu. Apa sih yang kurang, apa sih yang harus diperbaiki sebelum membuka hati kepada orang yang baru di kehidupan kamu. Jadi ya memang seperti ini bagi kamu yang jomblo, dan inilah gambaran keseluruhan bagi teman-teman Gemini di bulan September tahun 2022 ini. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising teman-teman semuanya. Bisa saja ini relate, cocok dengan teman-teman, ataupun bisa kebalikannya dari apa yang dirasakan oleh teman-teman sekalian ya. Ada hal yang baik, jadikan sebagai motivasi, sebagai referensi, dan apabila ada hal yang kurang baik, jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Leput Dining Pangastuti, Suradiro Jaya Diningrat, Rahayu Sakung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.